Hai gengs, apa kabar? Kali ini Spasi akan membahas fakta menarik tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah terpenting yang melahirkan Indonesia. Setelah berabad-abad dikalahkan oleh kolonialisme dengan politik divide et imperanya, pada 28 Oktober 1928 itu, para pemuda dari berbagai daerah dan suku bangsa di Nusantara mengikrarkan persatuan anti kolonial di atas pijakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Berikut fakta menarik Sumpah Pemuda. Yang pertama, awalnya tidak memakai nama Sumpah Pemuda. Di kongres tersebut, ikrar yang dibicarakan tidak disebut dengan Sumpah Pemuda. Tidak ada istilah atau julukan tertentu untuk ikrar tersebut. Istilah Sumpah Pemuda baru muncul beberapa kali setelah kongres berlangsung. Yang kedua, tidak boleh ada kata merdeka dalam kongres. Latar belakang Sumpah Pemuda tidak bisa dipisahkan dari Kongres Pemuda. Pada saat Kongres Pemuda dilaksanakan, banyak polisi Belanda yang mengawasi jalannya rapat. Mereka melarang penggunaan kata merdeka dalam rapat tersebut. Yang ketiga, lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan. Untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan langsung oleh penciptanya, Wage Rudolf Supratman, dengan gesekan biola, tetapi tanpa syair, karena dikhawatirkan kata merdeka dalam syair lagu itu bisa menimbulkan masalah dengan petugas polisi Belanda. Yang keempat, bahasa Belanda mendominasi. Sebagian pembicara dalam Kongres Pemuda II menggunakan bahasa Belanda. Misalnya Siti Sundari yang turut menyampaikan pidatonya dalam kongres itu. Tak hanya pembicara, notulen rapat dalam kongres pun ditulis menggunakan bahasa Belanda. Meski begitu, ada juga yang mahir berbahasa Melayu yang kelak menjadi bahasa Indonesia, yakni Muhammad Yamin. Ia bertugas sebagai sekretaris sidang dan menerjemahkan pidato serta kesepakatan sidang ke dalam bahasa Melayu. Yang kelima, teks Sumpah Pemuda ditulis satu orang. Penulis naskah Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin. Isi naskah Sumpah Pemuda tersebut tulis menjelang sesi terakhir kongres, tepatnya pada saat Mr. Sunario sebagai utusan kepaduan tengah berpidato. Muhammad Yamin yang saat itu menjabat sebagai sekretaris kongres mengambil secari kertas kemudian menulis 3 poin yang menjadi inti kongres. Teks yang ditulis oleh Muhammad Yamin inilah yang menjadi teks Sumpah Pemuda hingga kini. Yang keenam, hanya 6 perempuan yang ikut kongres. Berdasarkan buku resmi panduan Museum Sumpah Pemuda, peserta kongres yang tercatat hanya ada 82 orang. Padahal sejatinya ada 700-an peserta yang hadir di gedung yang digunakan untuk melangsungkan kongres. Peserta perempuan sendiri hanya ada 6 orang, yaitu Dian Pantau, Emma Poeradirjo, Jo Tumbuan, Nona Tumbel, Purnama Wulan, dan Siti Sundari. Yang ketujuh, rumah tempat kongres menjadi Museum Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda bertempat di sebuah rumah di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Pada tahun 1972, rumah ini diubah menjadi Museum Sumpah Pemuda dan ditetapkan menjadi cagar budaya. Nah, itulah gengs fakta menarik di balik peristiwa Sumpah Pemuda. Jika kalian suka dengan konten kami, jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman kalian ya gengs. See you gengs.